Nagari Bayua berada di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari Bayua 30,74 km persegi atau 12,6% dari luas wilayah Kecamatan Tanjung Raya. Berjarak sekitar 3 km dari ibu kota Kecamatan Maninjau, 26 km dari ibu kota Kabupaten Lubuk Basung, dan 140 km dari Kota Padang. Nagari Bayua berpenduduk 5.927 jiwa, data di tahun 2017, yang terdiri dari 2.816 laki-laki dan 3.111 perempuan. Nagari Bayua memiliki 10 jorong mulai dari Jorong Banda Tangah, Jorong Batuang, Kapalokoto, Lubuk Anyia, Lubuk Kandang, Panji, Pincuran 7, Sawah Rangsalayan, dan Sungai Rengeh. Sebahagian besar masyarakat Bayua berprofesi sebagai petani dan nelayan di Danau Maninjau. Sebagai nagari yang terletak di tepian Danau Maninjau ini, dengan keindahan yang dimiliki menjadikan kawasan persinggahan untuk wisatawan berkunjung ke Maninjau maupun yang hanya sekedar melewatinya. Salah satu ikon yang menarik dikunjungi wisatawan ke Bayua Maninjau adalah Masjid Raya Bayua. Masjid ini diresmikan mantan Menteri Sosial RI Bakhtiar Kamsyah yang dulu masih menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Pada bagian depan masjid terdapat ruang terbuka yang dilengkapi dengan air mancur, sementara pada bagian belakang ruangan tersebut terdapat kolam ikan, dan di samping kiri dan kanan kolam ikan tersebut terdapat tempat berwuduknya. Yang menjadi daya tarik pengunjung ke Bayua Maninjau adalah makanan yang khas, yaitu rinua, ada palai rinua, raki rinua, dan macam-macam olahan lain dari rinua. Rinua adalah ikan khas Danau Maninjau seperti ikan teri nasi dan banyak makanan khas lainnya yang dapat dijumpai di Nagari Bayua. Untuk menjamin keamanan pangan di Nagari Bayua, perangkat nagari di bawah kepemimpinan Hadi Fajrin terus berinovasi dalam menjamin keamanan di Nagari Bayua. Salah satunya menjamin bahwa setiap produk makanan atau pangan aman dikonsumsi dan tidak terkontaminasi oleh bahan berbahaya seperti formalin, pewarna kimia, dan zat berbahaya lainnya. Melalui sebuah program Pangan Aman Desa, Nagari membantu prakadar desa yang dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan tentang keamanan pangan yang langsung dibekali oleh Balai Besar POM RI Sumatera Barat. Tugas dari para kader sendiri langsung mensosialisasikannya kepada para masyarakat, pelaku usaha UMKM, rumah makan, dan petani. Dengan inovasi yang dilahirkan, Nagari Bayua ini dinobatkan sebagai peringkat pertama Desa Pangan Aman Nasional yang diberikan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bapak Bupati Agam Andri Warman serta Wali Nagari Bayua Hadi Fajrin di Legion Bali beberapa waktu lalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas sama kita ketemu lagi dalam program Pilihan Kampung Membangun Nagari. Baik, saat ini saya sedang berada di Nagari Bayu, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. 15 September lalu, Nagari Bayu ini baru saja mendapatkan penghargaan tingkat nasional, juara 1 untuk gerakan ketahanan pangan kategori Nagari Pangan Aman atau Desa Pangan Aman se-Indonesia. Nah, saya saat ini sudah berada di kantor Wali Nagari Bayu. Kita akan berbincang-bincang kenapa sampai Nagari Bayu ini bisa mendapatkan juara 1 nasional untuk Nagari atau Desa Pangan Aman. Kita akan bertemu dengan Wali Nagari, lalu apa saja yang membuat program-program Nagari Bayu ini sehingga mendapatkan juara nasional. Ini juara nasional ini langsung diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI di Bali, yang diterima oleh Bupati Agam Bapak Anwarman bersama Wali Nagari Bayu Hadi Fajrin. Kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Wali Nagari Bayu Hadi Fajrin. Oke, kita masuk ke dalam kantor Wali Nagari. Assalamualaikum. Dari Padang TV, nasihat, ini semua. Apa kabar hari ini? Di kantor Wali Nagari sendiri terdapat pojok gerakan keamanan pangan desa atau GKPD, seolah seperti mini labor, masyarakat atau para pelaku usaha makanan bisa menguji langsung keamanan produk makanannya. Baik pemirsa dan sadonyo, salah satu keunggulan dari Nagari Bayu ini, dia memiliki salah satu pojok gerakan keamanan pangan desanya. Nah, ini pojok ini tempat menguji makanan atau pangan, apakah pangan itu aman, sehat, dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Nah, seperti kita saksikan, para kader-kader relawan dari Pangan Aman, mereka melakukan tes atau tes rapid terhadap makanan-makanan, kuliner-kuliner yang dicurigai tidak mengandung makanan zat-zat yang sehat. Mereka langsung melakukan tes secara sederhana atau rapid test makanan-makanan tersebut, apakah makanan itu diambil secara acak sampai di pusat-pusat kuliner atau di sentra-sentra makanan di pasar, atau bisa juga masyarakat yang langsung ingin mencoba tes menguji makanannya boleh saja datang ke sini. Para kader bisa langsung melakukan tes makanannya. Nah, dari hasil ini nanti kader pangan ini mereka melaporkan ke Balai Besar POM untuk melakukan eksekusi, razia atau sosialisasi terhadap pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan. Jadi kita saksikan kali ini sedang diperagakan oleh kader-kader Pangan Aman yang ada di Nagari Bayu. Baik, di sana keliling kampung, saat ini saya mau ketemu dengan Wali Nagari Bayu, Bapak Hadi Fajrin. Assalamualaikum Pak Wali, Ustaz Pak. Ya, Wali, Pak. Alhamdulillah, Ustaz Wali. Alhamdulillah. Wali, Pak. Di sana keliling kampung, saat ini saya sudah berada di depan
piala anugerah Nagari Pangan yang dijuarai oleh Nagari Bayu secara nasional tingkat 1 ini, juara 1 nasional. Baik, ya nih Pak Wali tadi sudah sapa. Pak Wali selamat dulu sudah Terima kasih banyak juara Pak. 1 nasional. Iya Pak, terima kasih Nagari banyak Pangan. Pak. Terima kasih. Ya, Pak Wali ini Iya, Pak. pemirsa tentunya ingin tahu khususnya rencana awak yang di Kalian Kampung. Iya. Kira-kira apa yang membuat Nagari Bayu ini bisa dapat juara 1 nasional, bukan juara 1 provinsi. Sudah waktu provinsi, tingkat nasional menang lagi juara 1. Apa sih keunggulan dari Nagari Bayu ini? Terima kasih Pak. Alhamdulillah pada hari ini suatu anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami bersyukur yang diberikan kepada Nagari Bayu hasil yang membanggakan, tidak hanya Nagari Bayu tapi masyarakat Tanjung Raya juga seluruh masyarakat Penagam Provinsi Sumatera Barat. Kita dapat mewakili tingkat nasional. Tentunya hal ini kita peroleh tidak sesederhana yang mungkin kita rasakan hari ini Pak. Di tingkat provinsi Nagari Bayu mewakili ya, Iya. untuk Provinsi Sumbar. Iya. Tingkat nasional penilaiannya sejak kapan, Pak? Penilaian ini dilakukan semenjak 30 desa waktu itu yang dinilai oleh Badan POM di Jakarta, itu sebanyak 30 desa. Setelah itu kita dilakukan wawancara dan diuji sejauh mana dan seperti apa program-program yang kita lakukan terkait dengan kegiatan pangan aman di Nagari Bayu itu sendiri, sehingga sampai setelah itu sampai kepada 7 desa, 7 besar desa, dan kebetulan waktu itu pada bulan puasa tim verifikator dari Badan POM RI datang ke Nagari Bayu untuk menguji seperti apa sih sebenarnya yang kita lakukan. Dan dari Balai POM itu sendiri melihat langsung. Berapa orang rombongan yang datang verifikasi ke Waktu lapangan? itu tim verifikasi datang ada berlima dari Badan POM RI, dan mereka langsung secara langsung menguji kita sebagai tim. Kebetulan saya tim keamanan pangan terdiri dari 4 orang Pak. Saya sendiri sebagai Wali Nagari, koordinator tim, dan di anggotanya ada Pak Sekretaris Nagari, Pak Andika ini, dan anggotanya ada pelaksana kegiatan Nova Marta Suryani dan juga Ayu Sumarni. Nah, selanjutnya waktu itu setelah datang tim verifikasi ke sini, mereka uji petik Pak, menguji terkait dengan penilaian apa yang mesti mereka dapatkan sesungguhnya dari komunitas yang kita miliki. Nah, tentu unsur tadi itu adalah terkait dari unsur keamanan pangan di bidang rumah tangga, keamanan pangan di bidang retail, pedagang harian, dan juga keamanan pangan aman di sekolah. Itu tiga-tiganya diuji petik di 4 Pak. Oh, 4 ya? 4 ya. Berapa lama rombongan waktu itu verifikasi, Pak? 1 hari kebetulan Pak. Ya setelah di kantor Wali Nagari mewawancarai kita, dan langsung ke lapangan. Kalau sekolah waktu itu sekolah apa yang dipilih? Waktu itu kebetulan memang saat itu belum puasa Pak. Jadi Nanti tutup. mereka minta arahkan ke sana. Nah, memang apa adanya, kita tidak bisa paksakan. Waktu itu ternyata di sekolah itu waktu itu kan ditutup. Untuk kategori mulai dari sekolah, dari kategori sekolah itu keunggulan pangan aman sekolah Nagari Bayu itu apa menurut penilaian pusat? Yang pasti secara materi kader-kader ini sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah bagaimana pangan yang aman, yang layak dikonsumsi, baik itu di tingkat SD ataupun SMP. Kita ada SD, ada SLTP juga, ada SLTH. Jadi kader kita melakukan sosialisasi kepada peserta didik dan juga melakukan sosialisasi kepada pedagang-pedagang kita yang berdagangan di kantin sekolah tersebut. Gitu. Penilaian yang terbesar itu bobotnya itu di kader atau di
objek-objek kuliner UMKM yang jadi penilai? Nah, untuk penilaian desa, ini gerakannya ini ya, gerakan program apa yang dilakukan oleh desa, sejauh mana intervensi desa atau nagari ikut dalam menganggarkan kegiatan, ikut turun dalam mendampingi kader-kader tersebut. Nah, juga sebelumnya izin Pak, sebelum kita masuk ke tahapan ini, 2021 juga Nagari Bayu kebetulan kadernya memperoleh kader terbaik 3 nasional Pak, kader keamanan pangan kita. Oh, sudah terbaik juga di sini kan? Iya Pak, jadi beliau tahun 2021. 21. Iya. Dan alhamdulillah waktu itu mendapat nominasi nomor 3 tingkat nasional. Jadi beliau juga dari unsur masyarakat dan unsur sekolah. Jadi insya Allah gerakan ini agak cepat sedikit Pak, karena kader ini memang beliau. Baik, artinya dinilai ini ada komitmen sebuah gerakan yang dilakukan oleh Nagari ya, Nagari Bayu untuk gerakan keamanan pangan. Benar. Itu yang menjadi penilaian terbesar. Benar Pak. Artinya ada komitmen Dari segi anggaran, programnya ada, dan juga didukung, yang tidak kalah penting didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat kita. Minyak Mama. Untuk dukungan tokoh Iya. masyarakat apa itu bentuknya Pak? Sederhananya begini Pak, kita di Nagari Bayu ini kan nagari yang menjunjung tinggi adat istiadat. Setiap gerakan-gerakan yang kita lakukan ini berefek kepada anak kemenakan beliau. Jadi ketika ada program ini kita lakukan, tentu kita harus melibatkan Minyak Mama terlebih dahulu. Harapannya adalah ketika kita sampaikan materi ataupun pengetahuan tentang bagaimana pangan yang aman ini, ketika mamaknya atau Minyak Mama sudah menjelaskan terlebih dahulu kepada anak kemanakan mereka, jadi kader masuk itu tidak terlalu payah lagi. Tokoh-tokoh masyarakat ini, Mama, ulama, aktif juga untuk mensosialisasikannya. Alhamdulillah Pak, karena ini menjadi tanggung Tidak jawab. hanya kader saja yang mensosialisasikan. Kader ya. Jadi Minyak Mama, karena mereka kita yakin yang punya kampung ini kan Minyak Mama Pak. Ada Minyak Mama penguasanya, ada anak kemanakan mereka di bawah. Nah, itulah salah satu menjadi indikator penting menurut kami, melibatkan beliau-beliau. Ini Pak Wali, kader-kader ini apakah dipilih oleh Nagari atau mereka yang mendaftar? Seperti apa ceritanya? Jadi izin Pak ya, karena memang dari awal tahun 2020 ada program pendampingan pembinaan dari Balai POM di Padang, yaitu melatih ataupun membina masyarakat kita melalui gerakan keamanan pangan desa. Jadi dimintalah kepada Nagari untuk menunjuk kader-kader dengan kategori yaitu kader kesehatan, kader sekolah, kader dari masyarakat dan kader masyarakat. Nah, dari unsur itu kita pilihlah. Dan ada ketentuan waktu itu oleh Balai POM, orang yang mampu berbicara, mampu bersosialisasi dengan masyarakat, yang tokoh-tokoh di masyarakat. Jadi, maka dengan berdasarkan itu kita coba melihat kader mana yang mungkin ikut bersama-sama. Baik, selain sosialisasi, kader-kader itu tugasnya apa lagi? Mereka juga ikut di lapangan mendampingi bagaimana sih pangan aman yang sehat. Mereka membentuk komunitas Pak, bentuk komunitas, karena targetnya memang ini seperti virus ini Pak, harus kita sebarkan bagaimana pangan yang aman yang layak dikonsumsi ini melalui komunitas tadi. Mereka turun dan juga mengambil sampel makanan Pak, mengambil sampel makanan yang mungkin dalam tanda kutip dicurigai nanti, dan setelah diambil itu dicoba dites alat tes yang mungkin kita miliki. Dan mereka sudah dilatih? Dilatih oleh Balai POM untuk menguji sendiri Iya. makanan-makanan. Iya. Itu yang dicurigai itu diambil secara acak oleh kader. Iya Pak. Makanan di pasar. Ya, diambil secara acak sehingga biar tahu objektivitasnya hasilnya bagaimana kan. Diambil. Artinya tidak tahu yang pemilik atau penjual makanan tidak tahu kalau itu dia kader untuk dites makanannya, dia tidak tahu. Karena memang kader pun tidak bisa mengambil kesimpulan terkait itu. Nanti bekerja sama dengan Balai POM lagi. Hasil tes dari kader dia laporkan ke BPOM. Iya.
Nanti kalau memang ada zat-zat berbahaya, BPOM yang akan menindak atau Iya. memberikan pembinaan. Iya. Sejauh ini ada yang temuan-temuan dari kader para UMKM ini ternyata ada pakai zat-zat berbahaya. Alhamdulillah Pak, untuk sampai hari ini secara umum belum ada. Kemarin ada yang dicurigai tapi ternyata itu tidak ada masalah. Dan kebetulan mungkin ini terkait juga dengan kebiasaan masyarakat kita, dukungan dan dari kebiasaan mereka hasilnya mungkin lebih baik lagi gitu Pak. Kalau ini bisa ceritakan ke pemirsa, ke seluruh sanak keliling kampung. Iya. Ini makanan atau penganan khas dari Bayu atau Agam ini yang benar-benar sudah aman pangan. Ini apa ya yang bisa dipromosikan sekaligus nih? Oke, karena memang kita Nagari Bayu Pak, merupakan nagari yang berada di Kecamatan Tanjung Raya, sekitaran Danau Meninjau Pak. Itu punya khas makanan, salah satunya olahan makanan Rinua Pak. Makanan Rinua kami juga sangat mendorong di situ bagaimana pengusaha UMKM kita memiliki izin usaha di situ, izin PIRT-nya, dan memang layak konsumsi. Nah, Rinua ini menjadi simbol salah satu makanan khas yang ada di Danau Meninjau. Mungkin itu. Selain itu juga kita punya Badamasia. Nah, kalau di Danau Sentara ada Tili ya Pak. Di Danau Meninjau Bada namanya. Nah, Iya. Badamasia. Iya, Badamasia ini sudah jadi olahan. Nanti ada juga yang pada basah gitu. Baik, ini apa sebenarnya manfaat atau efek dari pangan aman ini yang diperoleh oleh negeri Bali terhadap ekonomi masyarakat Bali? Pertama, sebelum kita masuk ke ekonomi Pak, kami coba punya moto di negara jaga silaturahmi rawat generasi, itu tagline-nya. Jadi kita punya hashtag di situ. Ketika saya coba analisa ini sinkron untuk bagaimana bisa melalui sosialisasi ke masyarakat ini silaturahmi masyarakat terbangun. Dan terkait dengan rawat generasi ini, salah satu pentingnya adalah sebelum kita bicara tentang ekonomi, makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita, generasi kita memang harus makanan yang aman, sehingga rawat generasi itu salah satu dari segmen kesehatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang dampak, kami yakin ketika memang pangan yang kita punya, yang kita hasilkan dari Nagari Bayu khususnya Kecamatan Tanjung Raya umumnya, setelah diuji aman dikonsumsi, untuk akan berefek kepada daya beli masyarakat akan lebih tinggi. Karena mereka yakin bahwa makanan yang dikonsumsi sudah layak untuk makanan yang dibeli sudah layak untuk dikonsumsi. Dan tentu kedepannya pengembangan yang lain-lainnya, termasuk juga Bayu salah satu tujuan wisata religi yang kita memiliki Masjid Raya Bayu. Nah, ini akan berpengaruh terhadap UMKM khususnya bergerak di bidang olahan danau meninjau, khas meninjau tadi. Dan juga makanan kue-kue yang diolah ibu-ibu di rumah, olahan rumah tangga, itu juga kami dorong untuk membuat PRT yang sesuai dengan layak makan tadi. Karena tidak hanya Rinua, juga ibu-ibu ini punya makanan-makanan yang dijual olahan. Selain makanan olahan, itu kategori yang pangan aman ini juga termasuk komunitas pertanian. Sayur mayur. Kalau sayur kita lebih mengarahkan kepada masyarakatnya untuk tidak memakai zat kimia. Tapi yang lebih cenderungnya Pak, kita mencoba komunitas itu di retail Pak, dagang harian. Jadi tata ruang warung-warung ini sudah pelotong gitu ya? Iya Pak, sudah kita lakukan pembinaan, sosialisasi, bahkan sampai kepada menata susunan
yang mana yang sesuai dengan standar kesehatan dari Pak. Sampai detail itu Iya Pak. disosialisasikan. Iya Pak. Dan Baru bahkan kader turun Itu kader yang melatih, yang bersama-sama. membina. Iya. Tidak boleh makanan dicampur dengan ada produk sabun, deterjen, begitu Iya, ya. deterjen harus terpisah. Dan kimia harus Iya. terpisah. Iya. Itu sudah dilakukan rata-rata warung-warung di Alhamdulillah Pak. Nagari Bayu. Alhamdulillah. Dan salah satu indikatornya di situ dulu Pak, penilaian dari POM ini. Dan tambah satu lagi Pak, replikasi dari program ini penting menjadi indikator penilaian desa pangan aman tersebut. Artinya bahwa Nagari Bayu ketika melakukan program ini tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat kita di Nagari Bayu, tapi berdampak kepada masyarakat di sekitaran Tanjung Raya. Dan alhamdulillah juga waktu itu Camat Tanjung Raya sangat mendukung, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Agam sangat mendukung. Mereka mencoba mendorong khusus Kecamatan Tanjung Raya dan negara lain ikut dalam merencanakan program keamanan pangan. Ini salah satu bentuk replikasinya dan menjadi indikator penilaian. Artinya tidak hanya di Nagari Bayu saja nanti targetnya, harus menular virus ini ke negara-negara yang lain. Virus baik ini. Virus baik ini sejauh mana nih dukungan Pak Bupati dan juga Wakil Bupati terhadap Nagari Bayu sehingga mendapatkan juara nasional atau peduli punya komitmen terhadap gerakan ketahanan pangan aman ini? Alhamdulillah Pak, dalam awalnya ini kan sebelum kita diintervensi oleh Balai POM, dari Balai POM sendiri tentu minta dukungan dari Bapak Bupati Kabupaten Agam serta Bapak Bupati Agam. Dan akhirnya ditunjuklah Bayu salah satu yang akan diintervensi. Dan sampai hari ini terbukti dari awal kami dibina, kader-kader kita dilatih sampai kepada ikut lomba di tingkat provinsi, di tingkat nasional. Seluruh OPD-OPD yang terkait itu terlibat dalam mendukung program tersebut Pak. Baik itu dari Dinas Kesehatan ataupun Dinas KKP. Dan OPD terkait mereka semuanya mendukung support program ketahanan pangan ini. Pangan aman. Keamanan pangan. Baik Pak Wali, terima kasih sudah bincang-bincang bertemu dengan sosok wali negara hebat di balik juara nasional Nagari Bayu dalam hal keamanan pangan. Ada seorang wali muda yang hebat. Boleh kita lihat-lihat ke kantor Pak? Mari Pak, silakan Pak. Suasana kantornya yang cukup sederhana Pak. Oke Pak, ini susunan kerapatan Nagari Bayu, kebetulan penasihatnya langsung Bapak Wakil Hamzah, mantan Menteri Sosial. Pak Wakil Hamzah ya. Iya. Dan Pak Wakil Bupati juga penasihat. Dan ini susunan yang Mama kita Pak. Ada 44 yang Mama Nagari Bayu sesuai dengan kilo 44. Oh, 44 ini Mama ya. 44. Iya, 40 kilo 44. 1 kilo dikasih 1 mama gitu. Dan ini mading, kebetulan mading. Ini ada struktur kader keamanan pangan. Ini sosialisasi untuk masyarakat. Setiap itu melihat ini. Kalau Ini dalam rangka ketahanan pangan juga ya? Iya Pak. Ini kader ini yang membuat ini tulisan ini. Dan kalau ini dari dinas. Ini yang zat berbahaya. Iya. Sosialisasikan orang. Pojok kita Pak. Pojok. Memiliki sumber air yang sangat bagus, mengalir langsung dari Bukit Lawang, masyarakat Nagari Bayu memanfaatkan potensi ini sebagai pusat usaha,
pembibitan, atau penangkaran ikan yang siap untuk didistribusikan ke berbagai daerah di wilayah Sumatera. Seperti yang berada di Jorong Batuang, puluhan pekerja sibuk memaketkan bibit ikan yang akan didistribusikan ke Kota Medan. Menjamin keamanan ikan tetap aman sampai ke lokasi, di bawah binaan Nagari, ikan dikemas dengan cara pengawetan alami yang hanya menggunakan es batang. Dari ketinggian lebih kurang 500 meter dari kawasan danau, Puncak Batuang menjadi wilayah strategis untuk dapat melihat Nagari Bayua secara keseluruhan. Dari Puncak Batuang ini terpapar jelas keindahan Danau Maninjau, ditambah sebuah pulau kecil yang terletak di Nagari Bayua. Baik, di sana keliling kampung bersama membangun Nagari. Saat ini saya sedang berada di Puncak Kayu Aro, Jorong Jalan Batuang Nagari Bayua. Ya, seperti kita ketahui, Nagari Bayua ini selain terkenal dengan ketahanan atau keamanan pangannya, juga menjadi salah satu nagari atau desa wisata. Lihat keindahan alamnya, panoramanya. Saya saat ini sudah berada di puncak yang ketinggian. Anda bisa lihat pemirsa di sana keliling kampung, Danau Maninjau, dan di latar belakangi dengan gugusan bukit-bukit yang indah sekali. Ya, inilah Nagari Bayua yang mempesona. Yang Kampuang bersama membangun Nagari. Baik pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Raya Bayua. Masjid Raya Bayua yang berada di Tanjung Raya ini salah satu ikon wisata yang ada di Kabupaten Agam. Bukan saja di Tanjung Raya, tapi di Kabupaten Agam. Bahkan Masjid Raya Bayua juga menjadi 3 masjid yang sudah dikenal di luar Sumbar. Pertama ada Masjid Raya Sumatera Barat, kemudian saat ini ada Masjid Terapung di Painan. Satu lagi tentunya Masjid Raya Bayua. Kami sudah berkeliling-keliling tadi dalam rangka untuk melihat seperti apa program keamanan pangan yang ada di Nagari Bayua setelah mendapat peringkat juara 1 nasional. Saya bersama Pak Wali Nagari Bayua, Pak Hadi Fajrin. Ya, saat ini saya akan langsung berbincang sedikit tambahan tentang Nagari Bayua ini jadi sebagai salah satu daerah wisata. Kalau kita tahu Pak Wali, ya, ini juga masuk desa wisata ya dalam program nasional Bapak Menteri Kementerian Ekraf Sandiaga Uno. Nah, ini bagaimana nih kaitannya antara nagari wisata, desa wisata dengan keamanan pangan ini supaya pengunjung juga merasa aman pas makan kulinernya di objek-objek wisata. Jadi memang Pak, alhamdulillah Bayua salah satu nagari yang masuk dalam jaringan desa wisata yang dicanangkan oleh Bapak Kementerian Wisata, Bapak Sandiaga Uno. Menurut kami ini sangat penting program keamanan pangan di Nagari Bayua. Ini bagaimana mewujudkan kepercayaan masyarakat khususnya pengunjung pelaku wisata bisa lebih meyakinkan beliau-beliau ataupun para pengunjung ini untuk datang ke nagari kami. Karena memang dengan program keamanan pangan ini kami membangun dan juga melatih masyarakat kita khususnya pelaku usaha makanan yang ada di situ Linua, Bada, Masia yang hasil danau, ikan yang hasil danau ini sesuai dengan standarnya kesehatan yang dicanangkan oleh BPOM melalui program pemerintah tersebut. Baik, ini pelaku-pelaku usaha khususnya UMKM pangan, ya. Ini mereka ada dilatih Ya. sebelum mereka berjualan di objek-objek wisata. Benar Pak. BPOM langsung yang melatih. Benar Pak. Jadi gini, kita mencari kader-kader sebagai duta yang akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah nagari khususnya untuk turun ke masyarakat, pelaku-pelaku usaha. Kader inilah yang melakukan bimbingan, yang mana kader ini sebelumnya seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kader ini sudah dibina dan dilatih
bagaimana pengetahuan mereka untuk bisa menjelaskan makanan ataupun pangan yang aman untuk konsumsi oleh masyarakat. Yang kalau intinya memang ini bagaimana bisa meyakinkan orang datang ke negeri Bayu supaya konsumsi yang mereka makan, yang mereka nikmati ini memang sesuai dengan standar. Semuanya UMKM khusus pangan yang berada di objek-objek wisata itu semua sudah rata-rata sudah dilatih semua ya Pak Wali? Alhamdulillah mayoritas Pak. Kalau semua mungkin belum, tapi setidaknya sudah disosialisasikan. Sudah kita sosialisasikan. Mereka tahu bersikap bertindak sendiri seperti apa benar. Pangan yang aman. Iya betul. Baik. Kira-kira ada dampaknya antara kita sebagai nagari aman pangan dengan pelaku usaha di bidang kuliner? Ya, yang pasti Pak, sebelum ini persoalan COVID memang menjadi masalah di tahun 2020-2021 yang menjadi bencana. Tapi ketika ini kita coba canangkan memiliki pengaruh besar terhadap usaha masyarakat kita yang pedagang-pedagang tadi. Di awalnya memang pengunjung sudah banyak, tapi ketika ada nilai yang kita punya terkait dengan program desa pangan aman ini lebih meyakinkan kepada pengunjung. Sebagai desa pangan aman nasional, Nagari Bayua sangat menjaga keamanan pangan yang terdapat di setiap pusat pembelanjaan maupun usaha UMKM. Salah satunya di pusat makanan oleh-oleh Nadifa. Di sini setiap produk pangan yang dibuat diuji keamanannya, diatur tata letak produk, kebersihan produksi hingga izin dan masa kadaluarsa produk makanan. Dan sana Nyonya Kapuang, saat ini saya sudah berada di salah satu industri rumah tangga yang mengelola aneka kue olahan basah dan kering. Namanya Dapur Bunda Nadifa. Ini salah satu industri rumah tangga yang sudah memiliki standar keamanan pangan yang diakui atau legalitasnya oleh Badan Balai Besar POM atau Dinas Kesehatan. Semua olahannya, semua perizinannya, semua legalitasnya, semua sudah diurus oleh artinya apapun yang kita makan di sini semuanya aman. Ini bukan hanya Dapur Bunda Nadifa, tapi juga industri rumah tangga kue olahan yang ada di Bayu ini juga sudah memenuhi standar keamanan pangan. Baik, nanti kita akan bincang-bincang dengan pengelola Bunda Dapur Nadifa. Assalamualaikum. Ya, dari Padang TV. Jadi, nah ini Bunda Dapur Nadifa ini kan kabarnya dapat informasi salah satu industri olahan kue yang sudah memenuhi standar keamanan pangan ini. Alhamdulillah. Ini artinya ini salah satu penilaian dari pusat. Alhamdulillah Pak. Waktu penilaian dari pusat apa saja yang sehingga industri-industri olahan pangan atau kue yang di Nagari Bayu salah satunya Bunda Dapur Nadifa ini kategori memang punya standar keamanan pangan. Alhamdulillah Pak, di Dapur Bunda Nadifa waktu sertifikasi oleh Dinas PPOM Padang Dapur Pusat ke lokasi Dapur Bunda Nadifa, yaitu mengenai lokasi pengolahan, semua peralatan yang digunakan, dari higienisnya, bahan, peralatan, dan juga dari semua yang digunakan oleh Dapur Bunda Nadifa adalah bahan-bahan baku dan kemasan yang menurut standar kesehatan dari Dinkes maupun BPOM sendiri. Ini apa ya standar keamanan itu? Standar keamanan untuk olahan makanan olahan Dapur Bunda Nadifa berupa PIRT halal, sudah mendapat PIRT dan PIRT halal. itu panjangannya apa nih kira-kira? PIRT itu produksi industri rumah tangga. Ini standar ini dikeluarkan. Standar ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dinkes, Dinas Kesehatan Kabupaten. Ini apa saja yang dinilai oleh Dinas Kesehatan? Yang dinilai adalah
sanitasi pengolahan makanan, sanitasi dari packaging dan juga bahan-bahan yang digunakan harus bebas dari terkontaminasi dari bakteri dan juga sudah mendapatkan seperti kemasan bahan baku harus sudah mendapatkan PIRT dan sudah memenuhi standar kesehatan pula, Pak. Ini PRT ini sekali setahun diberikan oleh Dinas Kesehatan, diperpanjang tiap tahun. Kalau untuk PIRT jangka waktu aktifnya untuk 5 tahun, Pak, PIRT. Kalau halal sebelum dari tahun 2018 sampai 20 itu dapat 2 tahun. Sekarang halal sudah diperpanjang lagi, Pak, dapat dari 2021 peraturan dapat 5 tahun ke depan. Kalau setelah diperpanjang 5 tahun ke depan aktif halalnya. Baik, jadi dapur Bunda Nadifa ini dia sudah punya PIRT, kemudian sudah punya label halal. Yang ketiga, kalau dari Bepom apa sertifikat? Ada juga. Sertifikat ada, Pak. Yang untuk kebetulan kami kemarin itu kan masih pencetakan label lama, Pak. Masih belum ada pencetakan label yang baru. Alhamdulillah untuk label halal yang sekarang belum kami pajang di logo karena itu mungkin sedikit terkendala dari kemasan, Pak, gitu. Jadi alhamdulillah kalau untuk adik kakiknya halalnya sudah alhamdulillah sudah diperpanjang dan sudah kami dapatkan sertifikatnya kembali dari 2021 kemarin. Yang untuk olahan kering kami masih dalam proses perpanjangan sertifikasinya. Jadi kami dari LPPPOM didapatkan sertifikat ketahanan pangan, mendapatkan sertifikat PIRT, dan juga dari LPPOM MI kami mendapatkan label halal. Ada 3 sertifikat. Ini apa yang dirasakan dampaknya setelah memenuhi standar keamanan pangan? Alhamdulillah, Pak, konsumen kita kan sekarang udah canggih-canggih, malahan lebih kritis ya? Kritis, Pak. Jadi mungkin untuk produk kita gimana mau larisnya ya kita harus bisa betul-betul gitu terjamin keamanannya segalanya semuanya. Dengan adanya legalitas produk kita makin laris dan gitu bisa dikenal banyak orang, Pak. Alhamdulillah. Baik, ini makasih. Semoga usahanya semakin lancar. Amin. Kepercayaan Alhamdulillah, konsumen Pak. semakin meningkat. Iya, Pak. Alhamdulillah. Makasih, Semoga Pak. lancar rezekinya, Bu Iya, Nini. Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Kuliner aman, sehat, dan bergizi. Hampir seluruh rumah makan dan minimarket di Nagari Bayua menjadi binaan GKPD Bayua. Spanduk informasi dan sertifikat diberikan sebagai rekomendasi pangan aman. Ya, salah satu minimarket secara berkala, makanan dan produk olahan selalu dicek masa kadaluarsanya, bebas kontaminasi zat berbahaya, izin BPOM dan PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat.
Selain menjaga keamanan pangan, perangkat nagari, kader, dan masyarakat juga melakukan pemanfaatan sampah untuk daur ulang menjadi produk yang bermanfaat, sehingga memiliki nilai jual yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Baik, dan sana saat ini saya sudah berada di salah satu pusat kegiatan belajar masyarakat dan juga TK Hastakarya di Jorong Sungai Rangeh, Nagari Bayur. Nah, ini salah satu yang dikelola oleh kader keamanan pangan yang menjadi juga penilaian dari Nagari Aman ini. Nagari Bayur memiliki kader-kader yang bisa berinovasi dan kreatif. Salah satu inovasinya adalah menjadi penilaian itu, kader mampu mengelola limbah sampah menjadi aneka kerajinan. Ya, seperti disebutkan ada gelas mineral yang diubah dan disulap menjadi lampion-lampion lampu dan juga enceng gondok yang bisa dianyam kerajinan menjadi keranjang sampah, ada bisa menjadi tikar. Nah, ini seperti yang kita lihat saat ini. Mari kita saksikan. Baik, di sana keliling kampung. Ya, saatnya kita sudah untuk undur diri, sudah kita saksikan kalian di Nagari Bayur yang baru saja mendapatkan penghargaan juara 1 nasional untuk Nagari Pangan Aman. Juara 1 ini. Sudah kita saksikan semuanya seperti apa penilaian-penilaian dari asesmen pusat yang akhirnya mendaulat dan memberikan juara kepada Nagari Bayur. Sejumlah kegiatan, sejumlah prestasi, dan berbagai keunggulan-keunggulan tentang pangan aman yang ada di Nagari Bayur sudah sama-sama kita liput dan kita saksikan. Baik, sampai jumpa kita pada keliling kampung berikutnya. Keliling-keliling kita membangun nagari bersama. Oke, sampai jumpa di sana semuanya.